salam gak ada izinnya. Yang jawab salam saya doain naik haji. Amin. Sekali lagi ya PRT ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak perawan dicium Batman. Musim hujan enaknya jadi nganten ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Abail kiram wa ulamai muhtaromin, para alimil ulama, para asatiz, para hujaj, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus yang kami hormati guru kami Ustadz Ahmad Dasuki SPDI, kita doakan sehat panjang umur. Amin. Guru kita Ustadz Saifuddin SPDI, Amin. sehat panjang umur. Amin. Ketua DKM Musola Subul Salam Haji Asna Wijaya SE, sehat panjang umur. Amin. Pengurus Musola Bani Saleh Bapak Ustadz Haji Banjir, Bapak Ketua RT 06 RW 06 Bapak Mulyadi, kemudian sehat panjang umur. Bapak Bendahara RW 06 Bapak Rogi, sehat panjang umur. Amin. Ustadz Saiful Anwar, sehat panjang umur. Amin. Ustadz Ahmad Bukhari, sehat panjang umur. Amin. Jamaah Majlis Taklim Kohwe Waduhon Darusifah, sehat panjang umur. Amin. Bapak RT Rosis, sehat panjang umur. Amin. Wabil khusus yang malam ini ngundang kita untuk hadir di rumahnya, Kakanda Agus Purwanto, sarjana sosial, dan istrinya Ibu Suryani, sarjana agama. Mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin. Amin. Besok lusa hari Sabtu beliau akan mengadakan nikah anaknya, putra anugerah Ramadan. Kumpul kita di sini, hadir kita di sini, tentu tak lain dan tak bukan mendoakan mudah-mudahan acaranya lancar, penuh keridhaan dari Allah. Putra anugerah Ramadan, anaknya Bapak Agus, keponakan saya Pak. Putra keponakan saya. Keponakan saya Pak. Doain biar keluarganya sakinah mawaddah. Ada putranya Teh? Ada putranya? Hah? Buset. Ceramai dia kabur. Dia tahu gue mau dikeramasin ini gua tadi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang nikah, tentang malam Jumat jangan panjang-panjang, tiga aja kita bahas Pak, jangan panjang-panjang malam Jumat, Pak, malam Jumat jangan panjang-panjang. Nikah itu ibadah yang mudah, ibadah yang penuh berkah, ibadah yang paling lama. Tiga. Saya ulangi nih Pak. Nikah itu Teh, RT mau nikah Pak. RT saya dong mau nikah. Keponakannya Ustaz, keponakannya mau nikah. Guru besok ceramah, ada hari Minggu. Guru saya ceramah. Gue takut materinya ini juga Teh. Jangan bocorin nih Teh ya. Nikah itu tiga Teh. Satu, nikah adalah ibadah yang mudah, nikah adalah ibadah yang paling berkah, dan ibadah yang paling lama. Satu, nikah adalah ibadah yang paling mudah. Pak, tahu rukun nikah? Tahu rukun nikah? Rukun itu adalah perbuatan yang ibadah sah apabila rukun itu telah dilengkapi. Rukun nikah ada 4. 1, ada wali perempuan. 2, ada pengantin. 3, ada saksi. 4, ijab kabul. Udah gitu doang. Mudah apa mudah Pak? Mudah apa mudah Pak? Ada wali,
ada pengantin, ada saksi, ijab kabul, udah gampang. RT mau nikah sekarang ya? Bener ini? Guru saya mau nikah, sama siapa? Sama bojo, orang bojo. Siapa? Dasi misalkan. Bapaknya ada. Nikah sama bapaknya. Saksi ijab kabul, udah gitu loh. Bener. Nikah perkara yang mudah. Satu, yang bikin ribet nikah itu adalah kita. Yang bikin ribet nikah itu adalah kita. Nyewa gedung, nyewa tenda, nyewa bangku, sound system, nyewa panggung, nyewa dangdut, rombongan besan, bilang tetangga, nyambat orang dapur, bawa pengejek, roti buaya, parsel, rombongan pantun, rombongan silat, beli petasan, MC, IO, aset. Yang bikin ribet adalah kita. Betul. Nikah mah gampang, cuma tarik. Yang bikin ribet itu adalah parselnya banyak, yang bawa lain, silatnya belum, pantunnya. Betul. Belum yang diundang 1.000. Pak, yang diundang 1.000. Nah, ribet. Emang agak boleh? Boleh banget. Emang itu sunahnya. Kalau dalam agama disebutkan kalau khutbah, tunangan itu diem aja. Tetapi ketika nikah umumin tuh undang-undang tetangga. Betul. Nah, kita ngundang orang mantesin. Betul. Penghulu kita undang, Ustaz, besok anak saya mau nikah. Terus minta tolong nikah hari Minggu. Iya, itu waktunya keluarga kan. Minta tolong Ustaz. Waktu dia kita minta tolong, kita hargain. Betul. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan gak ada nih. Semua nikah itu ketika akan ijab kabul, kata. Mana katanya? Nih kata hadis nih Pak. Pak. Nih kata hadis. Kata Nabi Muhammad SAW, man nakahalillah wa ankahalillah faqad istahaqqa wilayatallah. Barang siapa yang menikah karena Allah dan menikahkan karena Allah, maka rumah tangganya pasti dalam perlindungan Allah. Amin. Besok yang nikah putra anugerah Ramadan, suruh niatnya karena Allah. Mana kahalillah, dia nikah karena Allah. Wa ankahalillah, dan yang menikahkan karena Allah. Penghulunya karena Allah, orang tuanya karena Allah, kita nganter karena Allah, kita kondangan karena Allah. Faqad istahaqqa wilayatallah, maka pasti Allah akan melindungi rumah tangga tata. Amin. Nikah mudah yang pertama. Yang bikin ribet adalah kita. Yang kedua, nikah adalah ibadah yang penuh berkah. Sini ada yang jomblo. Ada yang jomblo di sini? Banyak deh jomblo sini. Kalau nikah itu dikatakan ibadah paling berkah, bagaimana? Nanti tuh ada tuh ketika akan nikah saksi yang tertulis. Betul. Dari pihak laki-laki sama perempuan. Betul. Yang tertulis. Tapi saksi pada hakikatnya bukan hanya yang tertulis. Semua yang hadir di tempat itu jadi saksi pernikahan itu. Bahkan bahkan ketika seorang anak Adam melafazkan ijab kabul, bukan hanya saksi manusia yang hadir, malaikat turun hadir dalam pernikahan tata. Jadi itu pernikahan penuh berkah, karena nikah bukan hanya dihadiri oleh saksi, bukan hanya dihadiri oleh yang undang, tapi nikah dihadiri juga oleh para malaikat. Apa yang guru tuh malaikat? Ngopi.
Apa itu guru? Oh, malaikat pokok. Malaikat itu akan laporan kepada Allah. Allah bukan udah tahu. Tapi Allah perintahkan malaikat untuk menjadi saksi pernikahan antara putra dengan dara. Dalam kitab Sahih Muslim dikatakan, Innallaha ta'ala katabal maqadir makhluk qabla an yakhluqas samawati bi khamsina alfa sanah. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir manusia 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Makhluk yang Allah ciptakan pertama yaitu kalam, pulpen, nun, wal qalami wa ma yasturun, demi kalam yang telah menulisnya. Salah satu penulisnya yang tertulis di Lauhil Mahfuz adalah putra dan dara yang besok akan ijab kabul. Setelah Tata melapat ini ijab kabulnya, saya terima nikahnya dan kawinnya, dara sah. Malaikat langsung ke atas. Ya Rabb, ini putra anugerah Ramadan bin Agus Purwanto telah selesai menentukan takdirmu, telah melaksanakan takdirmu. Apa? Dia telah disandingkan dengan Fitri dan darah. Tuh, tak. Jadi nikah itu bukan perkara yang ecek-ecek. Nikah itu disaksikan oleh yang tertulis saksi, oleh para undangan, juga para malaikat. Habis ijab kabul, malaikat ke atas, laporan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa gak tuh? Gue lupa ada adul, ada jemaah saya nih Pak, masih jomblo tuh masih sendirian Pak. Kalau saya ceramah nikah pelangap-pelongong, artinya gagal dulu. Ini nyempet deh kalau pulang talim Pak, ditalim deh. Kalau pulang talim beda sama subuh salam Pak Teh. Subuh salam tiap subuh makan mulu. Bener. Kalau ke hewan dukun mah nangis mulu. Jemaah saya jomblo satu, nyempet aja di benda. Cari teman hidup yang ku nanti. Aduh. Sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali. Sangarannya dong. Dia cuma bisa nyanyi begitu. Kenapa? Belum dapat siapa-siapa. Dan Pak, mohon maaf nih Pak, ilmu nih Pak. Mohon maaf, tak. Salah satu keberkahan nikah, ibadah yang dikerjakan jomblo dulu. Adul, namanya adul. Ibadah yang dikerjakan seorang jomblo sama ibadah seorang suami beda. Adul sholat subuh, saya sholat subuh. Itu nilai pahalanya berbeda walaupun sama-sama dikerjakan sendirian. Kenapa? Saya sudah berkeluarga, dia belum. An-nikahu nisfuddin. Nikah adalah setengahnya agama. Orang yang telah nikah maka dia telah menyempurnakan agama dul. Ente kalau apa-apa sendirian ente dapat pahala, tapi pahalanya cuma buat ente doang. Ente berangkat kerja sama nih, Pak ente berangkat kerja, tapi demi Allah pahalanya berbeda antara berangkat kerja si jomblo sama berangkat kerja Pak ente yang udah punya anak. Demi Allah tidak. Jangankan kerja, makannya aja beda Pak. Makannya sendirian di jomblo di warteg Jarwo. Ada saya warteg namanya Jarwo Pak. Saya juga bingung tuh Jarwo sejarwo ini semua warteg Jarwo kan namanya. Makan di mana lu Jarwo? Ternyata semua Jarwo juga. Dia makan di Jarwo, Pak RT makan di Jarwo juga, beda pahalanya. Kenapa? Pak RT sudah berkeluarga. Itu salah satu keberkahan nikah. Nilainya berbeda. Nggak usah ngomong ibadah. Perbuatan yang dikerjakan orang yang sudah berkeluarga berbeda dengan orang yang masih sendirian dulu. Paham sampai sini dulu? Apaan? Ya. Paham. Permasalahannya kadang-kadang Pak kadang-kadang kita ngerti banget
Itu perahu laut makin ke tengah, ombaknya makin tinggi. Betul? Betul. Artinya apa? Cobaannya makin gede. Tapi tetap aja kita belagu. Betul. Tanda itu cuma belakangan. Satu, curhat. Nikah adalah ibadah yang mudah. Dua, nikah adalah ibadah yang paling banyak berkah. Dan yang ketiga, nikah adalah ibadah yang paling lama. Berapa lama ente salat subuh jamaah? 10 menit? Sengaja mau makan-makannya ya? Ya dah, gitu dah. Isya berapa? Ditarik lagi, ini ibadah sedang. Ibadah yang berapa apa? Terawih? Sebulan. Haji 40 hari, betul? Tapi kalau nikah dulu itu ibadah seumur hidup dan sampai hidup lagi. Hanya istri yang solihah, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Tuh kata haji orang main lama aja tuh. Istri itu dari hidup mati, hidup lagi jadi pendamping kita. Artinya apa? Ibadah nikah bukan hanya ibadah seumur hidup, tetapi ibadah nikah hidup, mati, hidup lagi. Nanti kita dibangkit itu di padang mahsyar. Ada hisab, ada mizan. Mudah-mudahan masuk surga, amin. Ini makanya kubur surga semua ini. Ini saya harus binikmah ya Pak. Harus binikmah itu artinya menyebutkan nikmat-nikmat Allah. Salah satu nikmat yang saya syukuri malam ini, teman kakak saya tuh orang-orang soleh semua. Nah, benar ini, kayak ketahuan tuh bagi-bagi orang asing begini. Anis loh kok, cakep banget ini terus. Kata Nabi, orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat, wa khulafa'uhu salihin. Dia punya teman orang-orang yang soleh, bahagia dunia dan akhirat. Pasti kata Nabi. Ini saya bersyukur banget Pak Agus punya teman-teman orang soleh. Khulafa'uhu salihin. Jadi kembali ketika kita nanti di padang mahsyar, dihisab, di mizan, lewat siratal mustaqim, di mana hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu enggak ada manfaatnya tuh. Anak kamu, harta kamu, kagak ada manfaatnya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Masuk surga dulu. Masuk surga dikasih fasilitas tuh surga. Laki-laki dikasih bidadari. Woi. Kau bidadari? Kau bidadari? Kalau bidadari minum air neraka. Benar Pak? Bidadari lewat, betisnya bisa buat ngangkat. Saking betisnya bersih. Bidadari. Perempuan kagak dikasih bidadari. Kenapa guru? Perempuan nanti di sana bukan dikasih bidadara, perempuan dikasih perhiasan. Kenapa? Emang fitrahnya perempuan kayak gitu. Fitrah manusia begitu. Laki-laki demen apa Pak? Wih, laki-laki demen apa? Laki-laki demen apa? Nih ayah nggak ngomong nih. Yang jawab jemaah, ayah cuma nanya doang nih. Ayah mah cuma ngomong doang. Fitrahnya laki-laki demen perempuan. Maka nanti di surga dikasih perempuan bidadari di surga. Amin. Perempuan demennya apa? Mereka suka dengan perhiasan. Coba bapak-bapak lihat di bapak-bapak kalau kondangan, semua dipakai cincin. Orang yang kagak tahu sengaja dia kasih tahu. Tolong dong ambilin situ. Jeruk jangan jeruk. Biar tanggalnya cincin deh. Paham? Gerah ya, jilbabnya dibuka biar gerah. Biar kelihatan. Ini kuping gua gatal ya, kuping gatal ada semut, padahal nggak apa-apa. Dia sengaja Pak, biar temennya ngeliat perhiasan dia. Kenapa? Fitrahnya perempuan suka dengan perhiasan. Makanya dia di surga bukan dapat bidadara, dapatnya perhiasan. Beda dengan kita mendapatkan bidadari surga. Kalau misalkan ente,
kita semua diajak menuju kebaikan oleh istri kita, maka besok di surga istri kita menjadi pendamping kita. Amin. Guru bosan bini gua, misalkan casing boleh sama Pak, rasanya beda. Rasanya beda. Oleh jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pernikahan itu nikah ibadah yang paling lama. Ibadah yang paling lama dari hidup, mati, hidup lagi. Bapak-bapak tahu, nanti, bukan nanti ya, kita semua nih, kalau habis nikah, Bang Ucok masih kan gak doa penghulu? Masih kan gak doa penghulu? Penghulu itu doa, Allahumma alif baina, putra madadan, Allahumma alif bainahuma, kama alafta Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kana Yusuf wa Dzulaikha, wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha. Itu doa penghulu ketika habis ijab kabul. Ya Allah, tenangkan hati pengantin ini sebagaimana Engkau tenangkan Nabi Adam dan Hawa. Ya Allah, tenangkan dua pengantin ini sebagaimana Engkau beri ketenangan Yusuf dan Zulaikha. Ya Allah, berikan ketenangan pada dua pengantin ini sebagaimana Engkau telah memberi ketenangan pada Muhammad wa Khadijatul Kubra dan Aisyah. Pertanyaannya, ngomong aja lah, perlu. Kenapa doanya harus seperti Nabi Adam, seperti Nabi Yusuf, seperti Nabi Muhammad? Kenapa? Enggak, ya Allah berikan ketenangan seperti Kau tenangkan Nabi Sulaiman. Ya Allah berikan ketenangan sebagaimana Kau berikan ketenangan Nabi Nuh. Enggak. Saya kasih tahu. Tisu lah, gerakan ini mana? Tisu. Tisu di dalam, gerakan ini. Habis. Buset deh. Ustaz, gua doang yang sampai sih gak ada harga dirinya. Waduh. Kagak ada. Tisu habis. Makanya tadi Ustaz mau izin, saya di dalam aja Ustaz, ada AC di dalam. Tadi saya mau ceramah di sono, ngizin kagak nyampe. Pak, penghulu atau Ustaz mendoakan, ya Allah, Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa. Ya Allah, beri dia ketenangan sebagaimana beri ketenangan Adam dan Hawa. Tahu Nabi Adam sama Hawa, Pak? Tahu Nabi Adam sama Hawa? Tahu mana? Tahu. Adam dan Hawa manusia yang pertama diciptakan, betul. Tinggalnya di mana? Di surga. Tinggalnya di mereka tinggal di surga cuma berdua. Manusia cuma berdua. Tapi tempo-tempo Adam pergi sedikit dari Hawa, pergi sedikit dari dirinya, mancing misalkan. Ada mancing. Pergi sedikit aja. Itu Hawa cemburunya nggak tahu-tahuan Allah. Ya Allah, abang gua kemana ini? Padahal mingsar sedikit aja, cemburunya bukan main. Hawa padahal sendiri dia, sholat gua tibuk nih. Gua lagi ngomong mingsar aja lo. Jadi sini Hawa ketika ditinggal sedikit aja sama Nabi Adam, dia cemburu. Padahal di dalam surga dia cuma berdua. Yang kedua Nabi Yusuf sama Zulaikha. Zulaikha itu cemburu sama Nabi Yusuf, bukan cemburu sama orang. Zulaikha cemburu sama tanah. Bagaimana tidak? Nabi Yusuf alaihissalam, dia sangat menjaga tatapan matanya. Maka ketika Yusuf alaihissalam berjalan, dia selalu menundukkan kepalanya. Zulaikha istrinya cemburu kepada tanah. Tanah cemburu, Pak. Benar ini. Zulaikha cemburu sama tanah karena selalu dilihatin sama Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai sini. Yang ketiga Muhammad alaihissalam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia selalu dicemburui. Siti Aisyah selalu cemburu sama Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad selalu menyebutkan nama istri yang pertama, Siti Khadijah, padahal udah meninggal, Pak. Muhammad selalu menyebutkan istrinya, Khadijah, ya Khadijah, ya Khadijah. Siti Aisyah cemburu, padahal Khadijah udah meninggal. Paham sampai sini? Ini artinya cinta mereka bertiga luar biasa. Hawa tidak mau ditinggalkan Adam walaupun sedetik, padahal dia di dalam surga hanya berdua.
Zulaikha tidak mau pandangan Yusuf berpaling dari dirinya, padahal dia hanya memandang tanah. Aisyah tidak mau menyebut Nabi Muhammad, menyebutkan Siti Khadijah, padahal Siti Khadijah sudah nggak ada. Itu artinya cinta sejati. Betul Pak? Betul. Tak. Cari bini kayak gitu. Nah bener. Ini mah kagak. Keluar. Ngapa? Cek duit gitu ya. Kalau kita mah kagak, di rumah kita keluar putar karena di sini keluar cari duit, mau jeketan gitu. Betul. Kawannya lu kan kampung dulu. Bener. Kalau kita justru suruh keluar sama bini, kenapa? Suruh cari duit. Lah. Dan mohon maaf lahir batin. Mohon maaf. Ketika kita telah ditentukan oleh Allah menjadi orang baik, maka takdir Allah seharusnya kita dipertemukan dengan orang-orang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatul asya gharib fi sittati mawadi." Ada 6 yang membingungkan, kata Nabi. Ada 6 hal yang membingungkan apabila 6 hal ini bersama dengan 6 hal yang lain. Di antaranya al-mar'atus salihatu fi yadir rajulil zalim. Yang aneh, kata Nabi, yang membingungkan adalah ketika seorang perempuan salehah, perempuan baik-baik, tetapi dia mendapatkan pendamping laki-laki yang jelek. Oh, itu zalim, gak boleh. Dan sebaliknya, yang keenam, kata Nabi, perkara yang aneh, ar-rajul saleh. Aneh ketika ada laki-laki saleh, dia punya istri yang jahat. Jadi takdir kita, kalau kita orang baik, pasti diperlukan orang baik. Kalau orang jelek, pasti diperlukan dengan jelek. Dan ini sudah qadar takdir Allah. Ini kita kan kadang-kadang kesel banget, Pak. Ngaji pinter banget, kamu nanti menjadi tanggung jawab saya di akhirat. Dosa kamu akan saya tanggung. Pak. Dalam Al-Quran disebutin wala wadiratun wizra ukhra. Antara satu dengan yang lainnya itu dosa nggak bisa ditanggung, Pak. Dosa nggak bisa ditanggung. Betul. Anak bisa mendorong kita ke dalam neraka. Benar. Anak bisa menjebloskan ke neraka dan mendorong ke surga. Benar. Tapi dosa orang tidak ada yang bisa kita tanggung. Kita akan menanggung diri kita sendiri. Yang tadi saya sampaikan, yaumala yang kaum malun, kan di dalam Al-Quran disebut gitu. Man amila salihan, barang siapa yang berbuat kebaikan, wa min dzakarin wa unsa, baik dia dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia seorang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka pasti kata Allah akan memberi kehidupan yang baik. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, Allah akan memberi kehidupan yang baik. Amin. Kita istiqomah aja, Pak. Istiqomah. Pak. Ustaz, saya rajin ajan di subuh salam, alhamdulillah. Tapi nggak ada gajinya, Pak. Emang begitu? Kagak boleh seorang muadzin digaji, nggak boleh. Ini kita minta berkahnya aja nih kayak gini. Saya jujur aja nih. Baru tadi sore saya bilang sama dia, Pak Agus, dia datang sini nih, mohon maaf nih, abarukan aja, minta berkahnya aja. Saya yakin dan percaya teman abang saya ini orang-orang soleh semuanya. Amin. Saya pengen mendapatkan keberkahan dari orang-orang soleh, teman-teman kakak saya. Amin. Tahu-tahu saya disuruh pegang nih. Teman-teman juga ikut lagi ke rombongan. Buru, saya pengen dapat berkah juga. Lu mau berkah tuh pengen dapat loh. Bukan berkah tuh pengen dapat. Sehat semuanya, panjang umur. Amin. Sehat semuanya, panjang umur. Amin. Kita
menjadi pengantin bukan hanya setiap hari, bukan hanya hari itu tadi, tapi jadikan tiap hari kita hidup seperti pengantin. Nanti doa itu kayak bagaimana Adam nggak mau ditinggal sama istrinya, Yusuf bagaimana istrinya selalu cemburu, seperti itu. Kita pengen istri kita istri-istri solehah, amin. Istri-istri yang bisa menuntun anak-anak kita dalam pendidikan keagamaan. Ini mohon maaf nih, baru-baru ini kan ada nih di negara Rwanda, luar negeri jauh lagi dah. Perempuan masih sapi 1 ton gede banget, masih 1 ton, ribut gara-gara sapi. Pak RT ribut sapi diributin. Gue mau ngomongin RT ya. Ya Allah, udah dah, mohon maaf dah, udah. Kalau kita kita udah biasa aja. Lu gak usah kasih sapi tetangga, udah gimana dulu, udah biasa aja. Maaf sama sini. Kalau Bapak aktif di media sosial, ada di kampung, ada orang Jawa sih, Sidoarjo. Ada orang Sidoarjo. Di Sidoarjo ada dulu, bukan dulu sih kemarin. Ceritanya ada namanya Bu Wiwi. Ini benar ini, baru kemarin. Bu Wiwi ini bertetangga, Bu Kasem. Setiap hari itu Bu Kasem ngapain? Buang kotoran di rumah Bu Wiwi. Nya dibuang ke rumah Bu Wiwi. Sampah dibuang ke rumah Bu Wiwi. Maaf nih, sampai pupnya dibuang ke rumah Bu Wiwi. Kenapa? Jeleknya hati sampai tetangga sendiri dilemparin rumahnya dengan kotoran manusia. Naudzubillah. Mau punya bini kayak gitu, Pak? Mau punya bini kayak gitu? Punya bini demen banget melemparin tai ke rumah tetangga. Naudzubillah min. La haula wala quwata illa billah. Udah, ini bapak-bapak istiqomah ibadahnya, istiqomah bergaul dengan orang-orang soleh, ajarin bini dalam ketaatan kepada Allah, ajarin anak dan keluarga dalam ketaatan pada Rasulullah. Yang terakhir, mari sama-sama kita berdoa. Apa yang Pak Agus niatkan, apa yang Pak Agus ajarkan, besok lusa hari Sabtu nikahnya jauh lagi Pak. Gimana Gus nikah besok ada 2 nikah? Gimana mau terus sih? Zaman dulu Bapak dari mana? Jonggol gitu dulu. Ada situ kan? Masih asik kontak apa dulu tuh? Bapak mana Jonggol. Udah kebayang buat. Di mana itu terus udah mau Sari. Waduh. Itu Indonesia Gus masih. Terus mudah-mudahan rezekinya jauh, jodohnya jauh, rezekinya makin banyak. Amin. Kalau kata Allah memberikan jodoh bukan yang cepat, tapi Allah memberikan jodoh yang tepat. Allah tidak memberikan jodoh yang cepat, tapi Allah memberikan jodoh yang tepat. Makanya nggak boleh nikah sekampung memang. Wah, maksud dia maksud proyek gua. Kalau boleh nikah bagus ditata nih, anaknya bagus nih. Nikah sama orang kampung lain, Cilengsi. Besok hari Sabtu nikah Cilengsi jam 9 sampai jam 10. Mudah-mudahan lancar semuanya. Acaranya berkah, dalam ridha Allah, keluarganya Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bapak ibunya Agus dan Bu Sudadi juga Allah berikan kesehatan. Ila hadirin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bismillahil qabul bijahi Toha Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.